Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nisa dengan NIM 24101162200017 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1. Tujuan pembuatan video saya ini adalah sebagai tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran daring. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan Google Classroom dari tahap awal pembuatan kelas hingga sampai kelas siap digunakan. Selamat menyaksikan! Sebelum saya menjelaskan proses dari penggunaan Google Classroom, sebagai pengantar, definisi Google Classroom adalah suatu media pembelajaran daring atau LMS yang dikembangkan oleh Google dengan tujuan untuk membuat kelas belajar mengajar secara daring antara guru dan juga siswa. Penggunaan Google Classroom itu hampir sama dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. Guru itu dapat memberikan materi dan siswa itu juga dapat mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Kemudian juga ada tempat untuk latihan soal sebagai bentuk evaluasi dan juga berbagai fitur lainnya. Yang membedakannya itu hanyalah medianya, di mana media kelas itu terjadi secara langsung, sedangkan pada Google Classroom ini terjadi secara daring. Namun melalui Google Classroom, kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Nah, memasuki bagian pengaplikasian Google Classroom, sebelumnya hal pertama yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi Classroom di media yang akan digunakan. Kebetulan saya menggunakan media ponsel untuk mengaplikasikan Google Classroom ini. Nah, Google Classroom bisa diunduh melalui Google Play Store jika menggunakan Android atau App Store jika menggunakan iPhone. Nah, dan jika menggunakan laptop atau komputer, itu bisa langsung saja masuk melalui browser seperti melalui Chrome dan lain-lain. Jika sudah diunduh, maka tampilan Google Classroom akan seperti ini untuk di bagian depannya. Namun sebelum masuk itu bisa login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Di sini kebetulan saya sudah login dan beginilah tampilan awal jika sudah mengunduh aplikasi Google Classroom. Di bagian layar itu terlihat ada tulisan "Add a class to get started" atau tambahkan kelas untuk memulai. Di bawahnya itu ada tulisan "Create class" atau buat kelas yang digunakan oleh guru jika ingin membuat kelasnya sendiri, dan juga ada "Join class" atau bergabung dalam kelas yang digunakan oleh siswa jika ingin bergabung dalam kelas yang dibuat oleh guru. Kemudian karena saya ingin membuat kelas, maka saya akan menekan pilihan Create Class. Kemudian tekan checklist, lanjutkan. Nah, pada bagian ini ada pengaturan kelas dan juga detailnya. Mulai dari class name atau nama kelas, section atau bagian, room, ruangan, hingga subject atau mata pelajaran. Class name di sini bisa ditulis untuk bagian mata pelajarannya atau juga beserta kelasnya. Kemudian pada bagian section itu bisa kembali ditulis bagian kelas. Kemudian untuk room juga sama, saya tulis kelas dan subjeknya adalah jika sudah terisi seperti ini, kemudian tekan bagian create dan beginilah tampilan awal di bagian kelasnya. Jika tampilannya seperti ini, atau seperti ini, maka artinya sudah berhasil untuk membuat kelas. Nah, di bagian bawah ada tulisan stream, classwork, dan juga people. Stream itu bisa untuk mengetik atau memberikan pengumuman mengenai informasi-informasi yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian classwork ini fungsinya biasanya untuk menambah tugas, kuis, atau juga materi kepada siswa.
Dan people ini adalah untuk melihat siapa-siapa saja siswa-siswa kita yang masuk ke dalam kelas yang kita buat ini. Langkah berikutnya adalah menambahkan siswa. Untuk menambahkan siswa, kita bisa mengklik invite students to your class. Kita klik, kemudian bisa kita tulis email siswa, tapi jika siswa di kelas kita itu banyak kan tidak mungkin. Jadi bisa kita salin tautan kelasnya itu yang akan kemudian dibagikan kepada siswa. Setelah kita bagikan kepada siswa itu, maka siswa akan mengklik tautan yang diberikan dan akan otomatis masuk ke dalam kelas yang dibuat ini. Nah, berikut adalah tampilan dari layar siswa jika menekan tautan yang sudah diberikan. Yang pertama ini adalah tampilan layar melalui ponsel, dan yang satunya ini adalah tampilan layar siswa yang menggunakan laptop. Kemudian ini adalah tampilan dalam menu people setelah siswa bergabung di dalam kelas. Di bagian titik 3 pada tiap siswa itu bisa diatur untuk menggunakan jika ingin menghubungi siswa melalui email secara langsung. Kemudian juga ada bagian untuk membisukan akun siswa atau menghapus siswa dari kelas. Misalnya di sini sudah ada 7 anggota siswa yang bergabung dan ada salah satu nama yang sama dengan nama saya. Nah, akun ini kemudian ingin saya hapus dari kelas. Caranya adalah dengan menekan pada bagian tanda titik 3 di samping kanan, kemudian pilih remove. Nah, maka akun tersebut sudah tidak ada lagi di dalam kelas. Nah, setelah melihat ada bagian people yang berisi daftar-daftar siswa yang sudah bergabung, maka fitur berikutnya yang tersedia dalam Google Classroom ini adalah stream dan juga classwork. Yang pertama adalah bagian menu stream. Nah, di layar ini terlihat tulisan "This is where you can talk to your class. Use the stream to share announcement, post assignments, and respond to question." Yang maksudnya ini adalah pada bagian stream ini, guru itu dapat membagikan pengumuman, penugasan, atau juga respon dari pertanyaan maupun komentar dari siswa. Nah, untuk membagikan pengumuman itu bisa dipilih dengan tulisan announce something to your class, yaitu pada bagian ini. Oh ya, sebagai tambahan, di bagian yang kanan ini atau yang ada icon itu, ini adalah semacam yang fungsinya untuk membuat agar pengumuman yang ditulis itu bisa dibagikan ke kelas lain. Siapa tahu mungkin ada guru yang bisa mengajar di 2 kelas. Nah, jadi fitur ini bisa digunakan agar memudahkan pekerjaan guru. Namun di sini karena kebetulannya saya hanya memiliki 1 kelas, jadi fitur ini tidak saya gunakan. Kemudian juga di bagian stream ini ada bagian pengaturan atau setting untuk kelas. Di sini ada bagian yang sudah diisi pada bagian awal seperti class name, section, room, dan subject. Kemudian juga ada bagian invite codes, itu adalah untuk mengatur kode yang diberikan kepada siswa. Jadi misalnya ada tautan yang error maupun kode yang tidak bisa digunakan, itu bisa di reset atau dilihat dari sini. Kemudian juga ada bagian stream posting, itu adalah untuk mengatur agar siswa itu dapat mengunggah dan juga memberi komentar. Pastikan untuk memilih bagian student can post and comment. Kemudian juga classwork on the stream, pilih bagian show condense notifications agar siswa itu mendapatkan notifikasi dari tugas yang kita berikan. Untuk menuju pengumuman kelas, bisa diklik bagian ini, kemudian isi pada bagian announce something with your class. Bisa diisi dengan tulisan jika sudah menulis seperti ini,
Kemudian pada bagian bawah ini ada add attachment yang fungsinya adalah untuk menambahkan media pendukung. Misalnya itu di sini seperti ada melalui Drive atau menambahkan tautan, mengunggah file, memilih foto, mengambil foto melalui kamera lewat ponsel, merekam video atau juga membuat PDF yang baru. Nah, di sini saya akan menambahkan foto sebagai lampiran pendukung. Nah, jika sudah, maka tampilan layarnya akan seperti ini dan bisa langsung saja tekan pada tulisan pause agar dibagikan kepada siswa. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka tinggal menunggu respon dari siswa berupa komentar. Ya, siswa bisa memberikan komentar melalui aplikasi Google Classroom-nya. Di sini terlihat sudah ada 2 komentar dari siswa dengan nama Husna Amalia dan Tiara Nazwa Arika. Nah, jadi melalui stream ini guru itu bisa memantau partisipasi dan juga membangun komunikasi dengan siswa. Kemudian fitur Classroom berikutnya adalah Classwork yang berisi tempat untuk membagikan berupa materi, pertanyaan, kuis, atau berupa tugas dalam jangka waktu tertentu. Di sini bagian pertama saya akan mencoba untuk membuat materi kepada siswa, yaitu dengan menekan bagian tulisan material. Berikan judul untuk materi, kemudian juga berikan deskripsi singkat mengenai materi. Nah, namun sebelum itu kita bisa menambahkan add topic untuk memudahkan pada bagian topik. Jadi di sini sudah ada bagian-bagiannya untuk topik. Nah, untuk bagian ini adalah topiknya bahan belajar. Kemudian tambahkan add attachment, yaitu untuk menambahkan dukungan-dukungan seperti yang dapat berupa drive, tautan, file maupun foto. Di sini saya akan menambahkan file. Nah, di sini guru bisa menambahkan lebih dari satu media. Misalnya, dan juga dapat beragam. Misalnya yang pertama ini kan PDF, kemudian bisa juga menambah tautan. Di sini saya akan menambahkan tautan untuk menambah sebagai bahan belajar. Tinggal ditempel, di add. Nah, sudah. Kemudian bisa langsung di post. Nah, maka begini tampilan yang akan dilihat siswa mengenai materi atau bahan belajar. Dan juga terlihat di bagian stream. Begini tampilannya. Nah, jika sudah memberikan materi, maka langkah berikutnya adalah memberikan tugas. Atau juga kita dapat melihat respon dari siswa. Misalnya di sini seperti ada komentar dari siswa yaitu Husna Amalia. Dapat kita berikan umpan balik. Misalnya. Kemudian untuk menambah tugas, bisa menekan lagi bagian tambah di bagian kanan ini. Kemudian tambahkan assignment. Nah, berikan judul untuk tugas. Misalnya di sini adalah sastra. Nah, berikan deskripsi singkat mengenai tugas yang akan Anda berikan kepada siswa. Dapat berupa instruksi mengenai tugasnya. Kemudian tambahkan add attachment jika ingin menambahkan instruksi atau sumber-sumber dukungan kepada siswa agar memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas. Misalnya di sini menambahkan dokumen. Nah, poin di sini adalah berapa poin yang akan kita berikan maksimalnya kepada siswa. Di sini sudah benar memberikan 100 poin. Nah, ini adalah memberikan tenggat atau akhir masa pengerjaan siswa. Misalnya di sini Nah, di sini tambahkan juga topik untuk memudahkan
pembagian yang mana bagian materi, yang mana bagian tugas. Seperti yang sebelumnya tadi. Yang bagian materi adalah bahan belajar, nah untuk tugas berikan tugas. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah assign atau memberikan tugas. Namun di sini juga ada bagian pada titik 3 yaitu schedule. Di bagian ini guru dapat mengatur jadwal untuk pemberian tugas kepada siswa. Misalnya jika ingin memberikan tugas pada tanggal 1 Mei, maka atur menggunakan tanggal 1 Mei di jam sekian-sekian, dan maka tugasnya nanti akan otomatis terunggah di tanggal yang sudah diatur, begitu. Namun karena ini saya memberikan tugas secara langsung, maka langsung saja assign, dan tugas pun diberikan kepada siswa. Tampilannya seperti ini, instruksinya juga seperti ini. Kemudian pada tampilan stream juga ada tulisan new assignment, tugas 1 sastra. Nah, kemudian tinggal menunggu hasil dari tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jika sudah memasuki tenggat waktu, maka tampilan dari tugas siswa akan seperti ini. Di sini terlihat ada 2 siswa yang mengumpulkan tugasnya dan 4 yang tidak mengumpulkannya. Untuk siswa yang mengumpulkan tugasnya bisa dilihat di sini. Ini adalah bentuk tugasnya. Dan di bagian bawah sini bisa diberikan nilai, misalnya 100. Ini untuk tugas Husnu sudah diberikan nilai, dan juga untuk tugas Areka. Untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas itu bisa dikembalikan. Dan nilainya adalah 0. Nah, maka inilah tampilan untuk penilaian terhadap tugas siswa. Demikian penjelasan dari saya mengenai proses penggunaan Google Classroom mulai dari tahap awal pembuatan kelas hingga kelas siap digunakan. Jadi melalui Google Classroom ini, guru itu dapat mengelola kelas digital, memberikan materi kepada siswa, memberikan tugas dan juga mengelola siswa, hingga melakukan penilaian kepada siswa agar lebih mudah dan juga terstruktur. Sebagai penutup, saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.